Maka misalkan hukumnya ketika ada orang membuang Al-Quran atau menyembah berhala gitu ya, karena terpaksa, karena jika dia tidak melakukan seperti itu maka tidak akan selamatlah nyawa orang tersebut. Orang tersebut misalkan menjadikan tawanan atau ditahan di dalam keadaan peperangan dan ditawan oleh orang-orang yang kufur, gitu, oleh orang-orang yang selain beragama Islam maksud saya. Kemudian dia menyuruh agar dia misalkan menyembah patung gitu. Kalau tidak menyembah patung maka atau tidak bersujud kepada patung maka akan saya bunuh sekarang juga. Oh, berarti itu kan madarat. Kita semua mengetahui bahwa kekufuran merupakan dosa yang sangat besar. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kufur terbagi menjadi dua jenis, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti kufur karena mendustakan, kufur karena enggan dan sombong, padahal membenarkan, kufur karena ragu, kufur karena berpaling, dan kufur karena nifak atau beriman, secara lahirnya lalu kafir, secara batinnya. Sedangkan kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Seperti kufur nikmat, dan lain sebagiannya. Akan tetapi, bagaimana jika kufur dalam keadaan terpaksa? Apakah masih dapat dikatakan sebagai kufur? Apakah wajib taubat bagi seseorang yang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan dia terpaksa? Mari kita simak penjelasan Teteh Iim. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang terlihat melakukan kekufuran begitu ya, tetapi sebetulnya hatinya tidak seperti itu, hatinya iman kepada Allah. Maka misalkan hukumnya ketika ada orang membuang Al-Quran atau menyembah berhala gitu ya, karena terpaksa, karena jika dia tidak melakukan seperti itu maka tidak akan selamatlah nyawa orang tersebut. Maka itu pernah dijelaskan di dalam surat An-Nahl pada ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Bisa dilihat surat An-Nahl pada ayat 106. Maka jika dia terpaksa melakukan hal seperti itu karena sangat madarat sekali, karena perhitungannya dengan nyawa, tetapi hatinya penuh keimanan kepada Allah, maka orang tersebut tidak dihukumi kufur. Maka orang tersebut masih dihukumi mukmin karena ada keterpaksaan yang berhubungan dengan nyawa yang sangat memadaratkan sekali. Di dalam kitab Is'adur Rafiq pada juz awal pada halaman 55-56, misalkan kasujudi lis-sonamin, misalkan sujud kepada berhala. Berhala itu adalah suatu benda yang dijadikan Tuhan untuk disembah gitu ya, baik berupa patung, dari kayu atau dari batu atau dari apapun itulah yang dianggap berhala untuk menyembah. Aywasanin wa huma yatakhadhu ilahan yu'badu wa qila as-sanamul mujassam wal wasnu surah kama fil khafaji. Ada yang mengatakan bahwa sonam
ialah berhala yang mempunyai seperti bentuk 3 dimensi gitu ya, dibuatnya seperti itu. Sedangkan wasan itu adalah berhala yang berbentuk gambar, mungkin seperti lukisan-lukisan, mungkin seperti itu. Sebagaimana ini keterangan ini ada di dalam kitab Al-Khafaji, ataupun ketika orang Syamsin menyembah matahari, au qamarin ataupun menyembah bulan, au makhlukin akhar ataupun menyembah makhluk yang lain, baik berupa hewan ataupun apapun itu ya, seperti salib misalkan atau api. Maka Imam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, menurut anggapan Imam Al-Juwaini, bahwa pekerjaan semata itu tidak akan sampai menjadikan kafir, bahkan ini telah ditentang oleh putranya. Benar demikian. Tetapi jika kita bermaksud ingin menyembah seperti itu, ya jelas itu adalah hukumnya kufur. Itu adalah hukumnya kufur. Tetapi bagaimana ini dalam satu keadaan ay makhlukin akhar illa li daruratin, tetapi ini madarat, kondisinya sangat madarat. Bi anna dhallat qarinatun ala adami dilalatil fi'li ala al-istighfafi kasujudi asirin lis-sanamin fi daril harbi bihadrati kafirin khasyatan minhu fala kufra. Maka di sini dikatakan jika orang tersebut misalkan menjadikan tawanan atau ditahan di dalam keadaan peperangan dan ditawan oleh orang-orang yang kufur, gitu, oleh orang-orang yang selain beragama Islam maksud saya. Kemudian dia menyuruh agar dia misalkan menyembah patung gitu. Kalau tidak menyembah patung maka atau tidak bersujud kepada patung, maka akan saya bunuh sekarang juga. Oh, berarti itu kan madarat. Nah seperti itu, maka itu tidak akan menjadikan kekufuran kepada dirinya karena hatinya tidak mengikuti hal seperti itu. Karena hatinya itu penuh iman kepada Allah gitu. Jadi jawabannya itu adalah masih dihukumi mukmin, tidak dihukumi kafir seperti itu ya. Baik, mungkin hanya segitu ya, paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.